perkenalkan, ini adalah pengajar praktek saya, namanya Pak Windagana. Ya, salam kenal. Mari kita mulai langsung. Iya. Nah, mari kita melakukan pasca observasi yang baik. Saya tadi sudah melihat pembelajaran di kelas, sudah sangat bagus. Saya lihat proses pembelajarannya juga sudah berjalan sangat lancar dan bagus. Menurut Ibu, apa saja yang sudah baik yang Ibu laksanakan dari hasil pembelajaran tadi yang seperti itu? Terima kasih Bu Ibu. Sesuai dengan yang saya ajarkan, biasanya saya sudah menggunakan sesuai dengan perencanaan. Di perencanaan juga sudah ada isinya. Di dalam perencanaan itu ada pengumuman, ada kegiatan inti, kemudian ada kegiatan produk, dan terakhir juga ada namanya penilaian siswa, evaluasi. Di dalam pembelajaran saya sudah melakukan penuh fokus dalam permasalahan yang disampaikan dalam proses pembelajaran, sehingga saya pribadi bisa melihat secara langsung ya, pembelajaran siswa itu bisa dilihat juga melihat bahwa siswa itu sudah aktif dengan model pembelajaran yang diharapkan. Ya, Berarti termasuk apa yang saya harapkan, seperti mungkin kehadiran menu atau semacam bagaimana? Itu dah harapan tiang dari permasalahan dan pembelajaran. Kami sudah datang menghadirkan saya penuh dalam proses pembelajaran, sehingga dalam proses pembelajaran bisa berjalan secara lancar dan bisa menghasilkan satu pembelajaran yang lebih aktif. Berarti termasuk mendengarkan secara Iya, sudah bisa mendengarkan tapi secara aktif dari penyampaian siswa kayak gitu. Jadi muridnya bisa lebih memahami pembelajaran dengan baik, begitu ya? Iya. Bagus sekali. Kemudian apa rencana perkembangan apa yang dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya? Dalam perkembangan yang akan terus saya lakukan di dalam proses pembelajaran, itu akan selalu siswa itu lebih aktif, akan selalu memberikan suatu bentuk pertanyaan yang bersifat tematik. Seperti itu kan memberikan suatu stimulus itu kepada siswa atau rangsangan pada siswa melalui suatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita ada sebelumnya, kemudian kita kaitkan dengan pembelajaran yang sekarang. Itu yang biasa saya lakukan dalam pembelajaran. Berarti membantu siswa untuk berpikir kritis ya Bu ya. Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan kritis yang membangun seperti itu ya Bu ya. Oke, bagus. Senang sekali saya mendengarnya Bu. Kemudian rencana tindak lanjut seperti apa yang Ibu harapkan untuk pertemuan selanjutnya? Rencananya karena kemarin sudah dapat supervisi, ternyata sesuai dengan penerapan atau strategi yang baru. Rencananya sekarang sih karena sesuai dengan model pembelajaran kurikulum yang baru, karena di sana kan ada nama pembelajaran diferensiasi konten kan gitu. Makanya kan saya selalu berusaha dalam memperdalami untuk siswanya mengajak pembelajaran dengan cara melihat di YouTube itu. Tetapi ada kendala kayak kemarin kan, begitu saya suruh siswa buka handphone, saya kirim link kan kayak itu, Bu saya nggak punya paketan, kan saya habis. Oke, saya akan lihatkan di layar karena saya juga pakai PowerPoint kan. Makanya ada yang boleh dilihat yang di depan dari layar, bisa juga kita siswa bisa melihat di handphone. Itu yang terus kami lakukan. Mantap sekali idenya Ibu ya. Oke, baik Bu. Kemudian kapan kira-kira Ibu melakukan hal tersebut Bu? Karena sekarang ini sudah akhir daripada kegiatan akhir semester, saya kan tetap melakukan kegiatan yang baru ini pada saat awal pembelajaran. Ya, di awal pembelajaran akan kita laksanakan seperti itu. Tetapi cuma kendalanya nanti di dalam proses diferensiasi yang terakhir ada namanya diferensiasi produk. Tapi mohon maaf, di dalam diferensiasi produk kami tidak bisa menghasilkan semua produk kan kayak itu, karena sesuai dengan mata pelajaran. Kayak kemarin karena mata pelajaran ini tidak bisa menghasilkan produk karena bentuk-bentuk
dari integrasi sosial kan tidak ada ya saya produk. Iya. Beda dengan kalau pelajaran di Andro, di sana kan ada dengan adat budaya. Oh saya punya adat produknya. Ini produknya dari hasil kelompoknya. Karena saya bentuk per blok di dalam sistem pembelajaran. Itu saya akan selalu berusaha. Mantap memang. Kemudian dukungan apa yang kira-kira Ibu perlukan atau Ibu harapkan dari sekolah untuk memperbaiki pembelajaran Ibu di kelas selanjutnya? Dukungan dari sekolah. Dukungan dari sekolah biasanya kan di dalam sarana prasarana. Kalau di kelas sudah dilengkapi yang namanya WiFi, tetapi WiFi-nya itu kan tidak bisa semua siswa pakai akses, karena kadang satu kelas di sebelahan ada, pas di sebelah yang saya ajar itu kan tidak ada WiFi, dia harus ada di pakai WiFi yang di sebelahnya, tapi kan tidak nyambung kan, ada yang siswa tidak nyambung itu sarananya. Kemudian sekolah juga sudah menyiapkan yang namanya sarana pakai layar itu yang pakai LCD proyektor. Itu sih yang dukungan sudah cukup memadai untuk yang lihat di sekolah. Itu yang saya sampaikan. Wah, memang sekolah kita ini memang sudah lengkap ya Bu ya, tinggal kita bagaimana cara kita untuk memanfaatkan dan menggali potensi yang ada Bu ya. Oke, menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu setelah kita melewati semuanya, mulai dari pra-observasi, observasi, sehingga saat ini kita melakukan pasca observasi? Bagaimana perasaannya? Perasaan sangat senang, dapat tambahan materi, dapat tambahan wawasan. Tetapi kalau belajar dengan namanya di model strategi diferensiasi, sebenarnya itu sudah kita laksanakan Pak. Tapi nggak tahu kalau nggak ada dari pendamping CGP, nggak tahu Pak, oh ini loh namanya diferensiasi konten, ini namanya proses kan. Ternyata kita sudah menerapkan itu Pak. Kan benar kan? Karena kita kan saat membelajar kan terkadang silakan ya kita belajar sekarang kita pakai kuis, akan buka kan otomatis kan sudah pakai kontennya. Kita juga pakai kadang PowerPoint yang di depan kan juga sudah pakai konten. Dalam proses juga kan. Di proses kan kita bisa lihat kemampuan siswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2 saat diskusi kan bisa masuk proses. Cuma enaknya sekarang ternyata di dalam pelajaran kita bisa memberikan suatu speaking. Itu yang menarik untuk siswa. Kan itu. Kemudian yang penutup juga biasa. Kalau di penutup kita kan sudah biasa melaksanakan yang namanya ada kesimpulan, kemudian kita minta siswa ada refleksi, kemudian ada yang namanya penilaian akhir kan itu untuk melihat kemampuan dan itu kan sepertinya itu baru tahu. Ternyata ini loh namanya. Tapi kita sudah menerapkan seperti ini Pak, tapi kurang pemahaman. Ternyata sudah ada dari CGP yang mendampingi. Oh ternyata dari dulu saya sudah menerapkan seperti ini, tapi nggak tahu Pak. Jujur saya nggak tahu oh ini yang namanya diferensiasi. Itu sangat senang sekali Bu. Jadinya saya juga selaku guru bisa menambah suatu wawasan, mengetahui yang tidak tahu jadi tahu. Iya, itu saya sampaikan ke Ibu. Terima kasih Bu. Kemudian apa yang bisa Ibu simpulkan dari kegiatan kita selama ini? Dari kegiatan yang selama Ibu supervisi, ya, kesimpulannya dari pra sampai yang terakhir pasca yang sekarang, bahwa di dalam pembelajaran UKI yang bersifat diferensiasi, mudah-mudahan ini terus bisa digunakan. Harapan biasa bisa digunakan supaya siswa lebih efektif. Ya. Kalau kita bisa harus ini kalau materi ini harus menghasilkan produk, nanti kita bisa hari yang akan datang kita bisa gunakan untuk diskusi kan kayak itu. Terus kesimpulannya ini sangat bagus sekali, sangat menarik buat yang sampaikan pada saat di kelas. Benar-benar cocok diterapkan. Gitu. Benar cocok diterapkan dalam proses pembelajaran. Itu sih kesimpulannya cukup bagus sekali. Jadi muridnya lebih paham dengan proses pembelajaran lebih diferensiasi. yang siswanya. Karena ada ice breakingnya itu ternyata lebih senang dia. Pada saat dia capek, ada ice breakingnya Ibu memberikan. Dia sangat senang sekali, baru kita kembali lagi ke materi. Jadi muridnya mulai dengan teknik stop sebelum memulai pembelajaran gitu ya Bu ya, sehingga pikiran mereka jadi jernih, sehingga mereka mudah untuk menerima pembelajaran. Kemudian Bu Mariani sudah melakukan sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran yang dilakukan
e-learning waktu itu ya. Kemudian juga Ibu melakukan pembelajaran diferensiasi baik konten, proses maupun produk. Sangat bagus sekali. Menarik sekali proses pembelajaran